Assalamualaikum, Tribuners. Berjumpa kembali di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Januar, editor Tribun Jabar, ditemani oleh Bung Topik, editor senior Tribun Jabar. Dia juga ahli dalam bidang sepak bola ya. Kita akan membicarakan Persib Bandung dan membicarakan Liga 1 yang terus ditunda-tunda juga. Gimana nih, Bung Topik, kita masih harus bersabar menunggu Liga Indonesia 1 bergulir gitu. Dan ada wacana PPKM darurat bakal diperpanjang ini. Artinya ya masih lama gitu kan Liga 1. Ini pengaruhnya ada nggak Bung Kopi ke tim Persib Bandung? Ya, saya kira akan sangat berpengaruh Bung Januari kepada Persib karena pertama sudah lama Persib dan tim-tim lain di Indonesia sebenarnya sudah lama tidak berkompetisi. Terakhir ada Piala Menpora tapi kan itu cuma 1 bulan istilahnya, dan juga 1 bulan dan tidak dalam jangka panjang gitu, Januari. Sementara kan pemain butuh kompetisi yang reguler dan dalam jangka yang panjang sehingga mereka bisa meningkatkan kualitasnya. Sementara sekarang ketika liga akan bergulir, ada PPKM darurat dan akhirnya ditunda hingga ke rencananya sampai ke akhir Juli ini. Tapi ya kita juga belum tahu karena seperti tadi Bung Januar bilang PPKM daruratnya akan diperpanjang, dan saya kira kalau diperpanjang ini akan berpengaruh juga ke Liga 1. Iya, betul. Tapi Persib meskipun Liga 1 tidak bergulir ya, belum bergulir. Persib itu justru berbenah dengan mendatangkan 2 pemain asing yang kata komentar-komentar di media massa sih pemain berkualitas Tima Klok dan Muhammad Rashid. Itu mereka posisinya gimana nih, Bung Topik, di Persib nanti gitu? Ya saya kira memang untuk Klok dan Muhammad Rashid ini mereka akan diproyeksikan untuk menjadi pemain inti di Persib Bandung. Robert Alberts ingin memperkuat lini tengah setelah Omid Nazari hengkang, dan juga setelah Kim Jeffrey Kurniawan memilih pergi, lini tengah Persib bisa dibilang dibilang pincang lah. Dan ketika di Piala Menpora Persib mengandalkan Farsad Nur, tapi ternyata Farsad Nur kemampuannya dinilai tidak memuaskan sehingga dilepas dan pilihan jatuh ke Muhammad Rashid, pemain asal Palestina. Dan saya kira memang Persib butuh Muhammad Rashid karena tidak punya gelandang bertahan yang pure gelandang bertahan murni seperti misalnya dulu Persib punya Haryono. Karena gelandang yang ada sekarang seperti Deddy Kusnandar, Beckham, Gianzola, mungkin ada tapi masih pemain-pemain muda yang kurang berpengalaman di Liga 1. Jadi Persib mendatangkan Muhammad Rashid yang posisi naturalnya memang gelandang bertahan, dan dia juga pemain timnas Palestina, dan ini bisa menjadi solusi bagi Persib yang membutuhkan gelandang bertahan mumpuni gitu. Ya. Artinya Klok sama Muhammad Rashid tuh udah pasti main ya di Persib itu sebagai pemain inti, dan mereka pasti main bareng ya, Bung Topik gitu. Ya kalau saya melihat komentar Robert Alberts ketika keduanya datang, itu sepertinya keduanya diplot untuk sebagai pemain inti. Muhammad Rashid sebagai gelandang bertahan, dan ada Klok yang istilahnya bisa dibilang sebagai breaker atau gelandang box to box yang dia rajin naik turun ke membantu pertahanan, membantu penyerangan, dan bisa memecah kebuntuan misalnya ketika Persib Bandung kesulitan untuk mencetak gol. Artinya kalau mereka berdua main ada pemain yang tersisi ya, pastinya pasti ada ya, Bung Opik. Ya, betul. Ya pemain, karena melihat
melihat posisi keduanya, satu masih dia gelandang bertahan, sementara kedua ada Mark Locke yang gelandang, ya istilahnya gelandang serang juga, bisa dibilang gelandang serang, yang pemain-pemain yang akan bersaing dengan mereka dan mungkin harus rela duduk di bangku cadangan adalah pemain-pemain yang posisinya sama, seperti misalnya Deddy Kusnandar, Beckham Putra, Gianzola. Itu mereka harus pintar untuk memikat Robert Alberts agar bisa diberikan kesempatan untuk bermain, setidaknya mungkin untuk mendampingi ketiganya mendampingi Mohamed Rashid dan Mark Locke ketika misalnya Robert Alberts ingin memakai pola memasang 3 gelandang seperti seperti Italia di ya. 2020 sekarang memasang 3 gelandang ya. Berarti ada pilihan satu slot tersisa untuk posisi gelandang, dan itu harus bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lain. Kalau lini serang gimana, Bung Opik? Kan ditinggal ini, kita di Persib ditinggal oleh Ferdinand Sinaga gitu. Gimana dengan pemain-pemain lainnya? Saya kira kalau dengan kepergian Ferdinand Sinaga, untuk pemain inti sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena Persib pasti mengandalkan Kiefer Castillon dan Wander Luiz. Alasan Ferdinand Sinaga pergi pun karena dia ingin memiliki jam main yang pasti, yang reguler gitu. Sementara di Persib dia nyaris tidak bisa mendapatkan itu kecuali ketika misalnya Wander Luiz dan Castillon absen karena akumulasi kartu atau karena cedera. Ketika salah satu dari pemain itu cedera pun, ya Persib sebenarnya masih punya Ezra Walian, dan mungkin Ferdinand Sinaga agak sulit juga untuk bermain kalau misalnya Ezra Walian sedang fit. Tapi melihat komposisi yang sekarang, memang Persib bisa memainkan dua pemain itu, Wander Luiz dan Castillon sebagai starter, atau juga memainkan juga penyerang lain dan dengan bermain dengan pola 4-3-3. Hingga seperti itu, Ezra Walian juga bisa main sebagai starter gitu. Kalau misalnya memasang dua pemain, Ezra Walian mungkin akan lebih banyak dulu di bangku cadangan dan dimasukkan di babak kedua. Artinya emang sebetulnya nggak ada masalah juga gitu ya, apa Ferdinand Sinaga hengkang dari Persib Bandung. Oke lah, lini tengah sekarang udah hebat nih. Kepergian Omid Nazari sama Kurniawan, Jeffrey Kurniawan kan nggak bermasalah lagi karena sudah ada Mark Locke sama Mohamed Rashid. Bagaimana dengan lini belakang? Lini belakang kan ada Victor Igbonepo gitu ya. Yang menurut saya usianya udah sepuh lah gitu. Gimana nih Bung Opik? Memang Victor Igbonepo usianya sudah tidak, ya bisa dibilang sudah sangat senior lah, sudah 32 lebih, 33 tahun lebih. Tambah juga sebenarnya ada Supardi Nasir yang usianya lebih tua dari Igbonepo. Memang di lini belakang, tapi di lini belakang saya kira formasinya tidak akan banyak berubah dari musim lalu. Kuartet Supardi, Kuipers, Igbonepo, dan Ardi Idrus akan sangat sulit digoyahkan, kecuali ketika misalnya mereka bermain buruk dan ada pemain lain yang bisa bermain bagus untuk menggantikan mereka. Ya, karena mereka juga harus hati-hati karena di lini belakang sekarang Persib punya pemain-pemain juga yang bagus ya. Ketika misalnya untuk menggantikan Nick Kuipers dan Igbonepo, Persib punya Ahmad Jufrianto. Belum lagi ada pemain muda seperti Kakang Rudianto yang dia kenyang, meskipun usianya masih muda, dia kenyang bermain di level timnas junior. Dia juga masuk tim Garuda Select. Terus di posisi bek kanan dan bek kiri, Persib punya Jalnando, ada juga Hen Herdiana, lalu pemain timnas U19 Bayu Fikri.
Dan ketika misalnya Ardi Idrus sedang off day atau Supardi Nasir sedang off day, mereka bisa saja digantikan oleh 3 pemain tersebut gitu, Bung Januar. Artinya ya tidak ada masalah ya, karena memang pemain pelapisnya juga luar biasa gitu kan. Ada Betul, pemain betul. dari Garuda Select, ada pemain timnas junior dan lain-lain gitu. Bagaimana dengan sektor kiper? Posisi kiper Persib saat ini punya 4 kiper yang bagus. Bisa dibilang levelnya level timnas juga. Karena Imade Wirawan pernah bermain di timnas, Teja Paku Alam juga pernah bermain di timnas meskipun sekarang sedang cedera. Lalu ada juga ada Dede Natsir yang Sembuh ya? penampilannya yang penampilannya bagus, kemudian dia mengalami cedera panjang dan sekarang sudah pulih dan bisa diturun. Tapi Robert Arbet sepertinya sudah percaya dengan Muhammad Nasir sehingga dia bisa saja diturunkan sebagai starter. Kemudian jangan lupa juga ada Akil Safik yang memberikan kejutan. Saya bilang bisa dibilang memberikan kejutan karena tiba-tiba dia dipanggil timnas meskipun untuk apa sih istilahnya penyisihan Piala Asia dan tidak dimainkan, tapi pemanggilan Akil Safik ini sangat ya bisa dibilang unpredictable gitu. Ketika kemarin di Piala Menpora banyak kiper-kiper yang bermain bagus, tiba-tiba Sintayong memanggil Akil Safik dan berarti ada potensi di diri Akil Safik dan ini bisa dimanfaatkan oleh Robert Arbet ketika misalnya ada salah satu kiper yang cedera, Akil Safik bisa diandalkan. Artinya ya aman ya, mulai dari striker, terus gelandang, back, kiper itu pelapisnya juga luar biasa itu. Artinya tim Persib sekarang itu mewah sekali gitu ya. Cuma kita nggak bisa langsung nonton tim yang mewah itu bertanding karena Liga 1 nggak bergulir gitu. Kabarnya kan Persib kan bisa aja gitu kan menurunkan pemain-pemain yang kalau misalnya ini berandai-andai itu kan udahlah semua pemain asing yang main gitu. Pemain asing naturalisasi juga kan gitu kan. Itu bisa aja terjadi kan? Iya, bisa Bung Januar. Kalau misalnya Robert Alberts mau dan ingin menghibur bobotoh atau ingin menghibur publik sepak bola, mainkan 8 pemain asing itu bisa diturunkan semua dan formasi yang bisa diusungnya bisa 4-3-3 atau bahkan lebih 4-2-4. Jadi 4 pemain belakang, 2 gelandang tengah dan 4 penyerang. Itu bisa dilakukan oleh Robert Alberts di musim ini. Artinya ya ofensif sekali ya gitu kan. 4 penyerang ya, semua. ini sangat menghibur nanti ya kalau misalnya moga-moga Robert Albert nonton video kita ya. jadi bisa ini terilhami gitu dengan dengan video ini gitu. Jadi nanti Robert Albert memasang formasi 4-2-4 gitu. Ya, betul. Ya. Dan mudah-mudahan ada informasi terbaru dengan Liga 1. Bung Opik. Ya, informasi terakhir baru sebatas yang tadi saya sampaikan bahwa ada pertemuan antara klub dan juga PT LIB serta PSSI. Mereka ingin menentukan waktu kick off, tapi terkendala juga dengan masa PPKM darurat ini akan diperpanjang atau tidak. Darurat berakhir, minta waktu persiapan 2-4 minggu. Dan tapi sekarang kan PPKM daruratnya juga masih belum pasti gitu ya, Bung Januar, apakah memang berakhir tanggal 20 Juli atau akan diperpanjang. Kalau misalnya berakhir 20 Juli, saya kira kick off Liga 1 akan dimulai di awal Agustus, di pekan pertama Agustus. Mudah-mudahan cepat ada kabar ya Liga 1 kapan bergulirnya, karena termasuk saya juga sudah tidak sabar menonton formasi luar biasa, formasi mewah, formasi luar biasa dari Robert Albert di Liga 1 nanti gitu. Masih ada yang mau disampaikan Bung Opik mengenai Persib Bandung ini gitu? Ya, itu aja mungkin Januar. Ya mudah-mudahan lah Boboto tidak putus asa untuk istilahnya berharap Liga 1 bergulir lagi gitu. Jadi
Jangan sampai Iya, iya, pasrah gitu. betul. Mudah-mudahan berdoa aja Iya, supaya iya, Liga 1 bisa iya. segera dimulai. Bergulir ya. Oke. Ya. Oke, Bung Opik, makasih atas analisisnya, makasih atas informasi barunya. Betul, kita harus tetap bersabar menunggu kapan Liga 1 bergulir lagi. Kita berdoa aja supaya Persib Bandung bisa tampil di Liga 1 nanti. Oke, hanya segitu dari kami dari acara ngobrol Persib Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.